Hai semuanya, khususnya Recisian yang sedang belajar di rumah. Saya akan bantu kalian belajar melalui video ini. Kita simak ya. Dengan judul reaksi pembatas yang belum sempat kita diskusikan melalui kelas online kemarin. Tahukah kalian, setiap reaksi tidak selalu zat yang bereaksi itu akan habis seluruhnya menjadi suatu produk. Ketika ada zat A ditambah dengan zat B, hasilnya zat C, itu belum tentu A dan B itu akan habis tanpa sisa, jadi zat C. Nah, supaya menjadi suatu reaksi yang sempurna, komposisi perbandingan antara mol dan zat-zat reaksinya itu harus sesuai dengan koefisien yang ada pada reaksi. Nah, penekanannya pada apa? Kamu harus tahu reaksinya, harus tahu reaksi setaranya sehingga diperoleh koefisien, dan harus menghitung mol setiap masing-masing zatnya. Itu penekanannya di situ. Nah, ketika ada A dan B tadi, salah satu habis, itu disebut dengan reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas adalah reaktan yang benar-benar habis dan yang menentukan kapan reaksi itu berhenti. Contoh, tentukan reaksi pembatas 3 mol magnesium dengan 4 mol oksigen. Jadi ada magnesium dan oksigen direaksikan. Di situ tidak diketahui reaksinya, sehingga kalian cari sendiri kira-kira jadi apa mereka ketika direaksikan. Jadi magnesium oksida, MgO. Kemudian setelah itu kamu setarakan. Nah, ini hasilnya. Untuk tahu gimana caranya, tidak saya jelaskan lagi di sini, bisa cek video sebelum ini itu ada. Ya, silakan dibuka sendiri. Kemudian, di soal yang diminta adalah reaksi pembatas. Siapa? Mg atau O? Kita cek, berarti ada dua pemikiran, Mg atau O ya. Ketika pemikiran pertama, Mg yang habis. Tersedia 3 mol, berarti supaya tak sisa, berarti yang akan habis juga 3 mol. Kita cek. Kalau Mg sebagai patokan habis, O2-nya mengikuti. Nah, tadi dikatakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ketika molnya itu 3, ternyata koefisiennya 2. Lah, punya oksigen koefisiennya 1. Berarti berapa molnya? Tinggal dibagi 2. Jadi 1,5. Itu secara logika. Untuk secara matematik boleh kamu pakai cara ini. Koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali banyaknya mol yang diketahui. 1,5. Pemikiran yang kedua tadi ketika oksigen habis. Tersedianya oksigennya 4 mol. Jadi kalau mau dihabiskan, yang bereaksi juga berapa? 4 mol. Kita cek. Oke, ketika oksigen 4 mol, oksigen itu ingat koefisiennya 1. Nah, kalau koefisiennya 2 berapa? Ya udah, tinggal ditulis 8 mol. Mudah kan? Masih mudah ini. Kemudian, jadi yang habis tadi Mg atau O ya, yang mungkin. Kita cek yang O dulu. Kalau oksigen yang habis, mungkin nggak 4 mol yang akan bereaksi, tersedianya ternyata 4 mol. Oh, mungkin nih bisa diterima dengan logika, oke. Mg-nya 8 mol yang akan bereaksi, ternyata tersedianya cuma 3 mol. Mungkin nggak? Punyanya 3 mol kok mau direaksikan 8 mol, yang 5 mol miliknya siapa? Jadi nggak mungkin ini terjadi reaksi yang ini. Yang mungkin adalah yang pemikiran pertama. Coba cek. Tersedia 3 mol yang akan bereaksi 3 mol. Oke. Tersedianya 4 mol yang akan bereaksi 1,5. Oke, bisa. Dia bisa sisa. Sehingga jawabannya siapa reaksi pembatasnya?
magnesium yang akan habis. Nah, zat yang habis tadi disebut reaksi pembatas. Mudah bukan? Kalau mudah, ini membantu. Jangan lupa di-like ya. Soal nomor 2. Larutan Ki 1 molaritas. 1 M itu 1 molaritas. Kepekatannya 1 M. Volumenya ada 100 mili. Direaksikan dengan 75 mili larutan PbNO3 2 kali, kepekatannya 1 molar. Reaksinya sudah ada di sini, sudah enak, kamu tidak usah mikir lagi. Tentukan reaksi pembatas dan massa endapan. Reaksi batas sama dengan soal pertama tadi, ditambah dengan berapa massa endapan. Massa endapannya itu siapa? Ini PbI2, karena apa? Wujudnya solid. Jadi endapan. Jelas ya? Langkah pertama kita ingat, harusnya tadi reaksinya sudah ada, terus sudah disetarakan. Itu sudah setara belum? Dicek. Ya, kalau sudah setara, kemudian yang ketiga kita cari mol masing-masing. Cari mol masing-masing, berarti yang diketahui ada 2 zat yang akan direaksikan, Ki dan PbNO3. Berarti kita cari molnya Ki dulu. Mol Ki. Mol itu tadi rumusnya ketika diketahui konsentrasi dan volume berarti tinggal dikalikan. N sama dengan M kali V. Dengan catatan V-nya itu liter. Kenapa kok liter? Karena mau dicarinya mol. Kalau ininya mililiter sesuai soal, nanti hasilnya milimol. Jelas ya? Tinggal kamu masukkan saja matematik biasa sesuai dengan soal. 1 dikali 0,1 karena dalam liter. Hasilnya 0,1 mol. Dengan cara yang sama, kamu cari zat yang kedua, PbNO3 2 kali. Sama rumusnya, persis yang diketahui. Masukkan, hasilnya 0,075 mol. Nah, sudah tahu molnya masing-masing sama kayak latihan soal pertama tadi. Terus kita reaksikan. Kira-kira yang habis itu siapa? Ki-nya atau Pb-nya? Kita cek. Sesuai dengan reaksi. Setelah disetarakan, ternyata Ki-nya ada koefisiennya 2. Belakang KNO3-nya juga 2. Sudah setara ya itu ya. Oke, sudah. Mula-mula kamu tulis aslinya yang tersedia berapa? 0,1 mol. PB-nya 0,075 mol. Itu mula-mula yang tersedia. Sekarang yang bereaksi. Kira-kira yang habis PB atau Ki? Coba kita pikir. Kalau PB kan itu 0,075, berarti akan dihabiskan juga 0,075. Mungkin habis. Ketika satu koefisien di sini 0,075, lah Ki itu 2 koefisien. Jadi berapa? 0,15. Lah PB tidak mungkin terjadi karena Ki yang tersedia 0,1 mol. Berarti reaksi batasnya bukan PB. Kita coba Ki. Ketika Ki-nya 0,1 mol untuk 2 molar. Untuk 2 koefisiennya. Yang satu koefisien berapa? 0,1 dibagi 2. Jadinya 0,05. Mungkin kan tersedianya 0,075 yang bereaksi 0,05. Nah, nih, mungkin terjadi. Nah, karena ini koefisiennya juga 1, jadi kita tulis juga 0,05. Ya, caranya kenapa 0,05 dari ini matematiknya. Karena ini koefisiennya 2, berarti kita ikutin yang 2. 0,1. Oke. Hasilnya kita total. Habis yang Ki-nya, PbNO3-nya jadi 0,025. PbI2-nya, produknya berarti hasil reaksinya, kamu tulis sama 0,05. KNO3-nya 0,1 mol. Jadi siapa yang bertindak sebagai reaksi pembatas yang habis? Ki itu jawabannya.
Kemudian endapannya, berapa massa dari endapannya? Nah, ketika mol diketahui mencari massa, berarti rumusnya tinggal dikalikan dengan MR. Nah, N dikali MR. Ternyata MR-nya dihitung 461. Cara menghitung MR sudah dipelajari di materi sebelumnya. Sehingga hasilnya 23,05 gram endapannya. Ya. Nah, ini tadi 0,05 mol dikali MR. Hasilnya 23,05 gram. Jelas ya? Kalau sudah jelas, ada soal 2 nomor, soal 1 dan soal 2. Boleh kamu kerjakan di buku tugas. Kemudian jawablah di kolom komentar di bawah ini. Ada 3 penjawab. Pertama, saya kasih nilai plus. Ya. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat untuk menemani kalian belajar di rumah dengan suara saya. Mohon maaf kalau suaranya kurang jelas atau tidak enak didengar. Tetap jaga kesehatan di rumah, jangan kemana-mana. Waspada akan virus corona. Kita satu sama lain harus menjaga diri kita masing-masing supaya tidak memperbanyak atau memperluas virus corona. Sekian dari saya, terima kasih.